Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 8 SMP Darussalam, kita masuk ke pertemuan 25 pelajaran seni budaya pada hari ini Rabu 3 Maret 2021. Mari kita awali kegiatan belajar kita hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disiapkan buku LKS-nya, dibuka bagian bab 3, kita melanjutkan poin yang C, yaitu pengertian tari tradisional. Tambahannya pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberitahukan kisi-kisi untuk ulangan tengah semester genap. Oke, yang pertama dulu, pengertian tari tradisional. Tari tradisional berarti kita ambil dari kata tarinya dulu. Tari berarti gerak tubuh yang dilakukan sesuai dengan iramanya pada waktu dan tempat tertentu. Jadi ada irama, ada waktu, ada tempat. Tari bermanfaat untuk mengungkapkan perasaan, maksud, keperluan, dan juga pikiran. Jadi, merupakan ajang atau wadah untuk menuangkan atau mengungkapkan perasaan kita, maksud dari isi tarian tersebut, serta keperluan dan pikiran si penari. Tari biasanya diiringi dengan musik, dengan tujuan untuk memperkuat maksud dari tari itu sendiri, serta mengatur gerak tari itu sendiri. Pasti ya, yang namanya tari itu selalu disertai dengan iringan musik. Sebab tanpa iringan musik, maka tarian tersebut mungkin akan berantakan gitu ya, tidak akan sesuai geraknya. Kemudian, tari tradisional itu apa? Tari tradisional adalah tarian yang tumbuh dan berkembang di daerah tertentu. Jadi hanya ada di daerah tertentu. Disebut tradisional karena hanya ada di satu daerah. Tari tersebut dianut oleh masyarakat pada daerah tersebut secara turun-temurun. Jadi tariannya sudah ada sejak zaman dulu, secara turun-temurun diwariskan. Tari ini memiliki nilai historis atau nilai sejarah yang tinggi dan berpedoman luas. Jadi punya arti dan makna yang banyak. Tari ini dikelompokkan menjadi dua. Satu namanya tari klasik, yang kedua namanya folk klasik atau tari rakyat. Nah, lebih jelasnya kita lihat. Nah, ini dia. Tari klasik itu apa? Tari klasik yaitu tari tradisional yang penuh dengan nilai seni yang berkembangnya hanya di kalangan bangsawan saja. Jadi ini tari tradisional tapi hanya ada di kalangan bangsawan. Sampai saat ini masih ada nggak tarian ini? Ada, tarian ini tetap ada, tapi biasanya digunakan untuk menyambut tamu-tamu istimewa di pemerintahan, di kepresidenan gitu ya. Nah, tari ini baru digunakan. Ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, gerakan tari sudah ditentukan, jadi sudah ada aturannya, gitu ya, tidak asal gerak. Yang kedua, mengandung nilai seni yang sangat tinggi, karena tariannya digunakan untuk momen-momen spesial, jadi nilai seninya itu tinggi. Yang ketiga, hanya berkembang di kalangan bangsawan saja. Jadi nggak semua orang tahu tarian ini, hanya ada di beberapa daerah saja gitu ya. Khususnya yang masih menggunakan pedoman-pedoman tarian bagi raja ya atau bangsawan. Yang keempat, setiap gerakan tari mengandung arti tertentu. Jadi setiap gerakannya itu ada makna dan arti tersendiri. Contoh, tari topeng Kelana dari Cirebon, tari serimpi dari Jogja, tari budaya Ketawang dari Surakarta, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini contoh tariannya ya. Tari topeng mungkin kita biasa ngelihatnya, tapi tari topeng Kelana dari Cirebon itu merupakan tari tradisional dari Cirebon gitu ya, dan memiliki nilai seni khusus karena merupakan tari klasik ya. Nah, sekarang yang kedua, tari folk klasik atau tari rakyat. Nah, ini baru tari yang tidak begitu memperhatikan nilai seni dan perkembangannya terjadi di kalangan rakyat jelata atau masyarakat biasa. Nih, yang penting joget gitu ya, bahasa 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 gaulnya yang penting, melakukan gerakan untuk hiburan, kurang lebih seperti itu. Jadi bedanya di situ. Ciri-cirinya yang pertama, gerakan tari cenderung bersifat sosial. Jadi
tergantung keadaan aja nih, enaknya gerak tangan, gerak kaki, nah kurang lebih seperti itu. Yang kedua, tidak terlalu mempertimbangkan nilai seni. Jadi, karena tadi dia fungsinya hanya untuk hiburan, jadi tidak terlalu mementingkan nilai-nilai seni. Beda sama tari klasik, kalau tari klasik nilai seninya yang diutamakan gitu ya. Yang ketiga, berkembang di kalangan bangsawan sebagian, minoritas itu sebagian, maupun di kalangan rakyat jelata. Jadi, mayoritasnya tarian ini lebih banyak dinikmati oleh masyarakat biasa. Yang keempat, berasal dari golongan adat, biasanya, adat daerah mana gitu ya, eee, kayak misalnya dari Betawi gitu, Banten, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kelima, cenderung hanya sebagai media hiburan semata. Jadi memang bukan untuk pertunjukan seni gitu ya, tapi hanya untuk media hiburan. Contohnya tari Sekapur Sirih dari Bangka Belitung, kan yang penting, mereka asal joget gitu ya, atau asal asal menari. Jadi tidak ada aturan baku yang khusus gitu. Tari Andun dari Bengkulu, tari Katuran dari Banten, dan tari Topeng dari DKI Jakarta. Oke anak-anak Ibu, itu saja materi yang singkat pada pertemuan kali ini. Ini ada seperti biasa, ada 5 soal sebagai latihan yang harus dijawab. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan tari klasik? Tadi sudah ada ya. Berikan 2 contoh tari klasik. Akan lebih bagus jika kamu memberikan 2 contoh yang tadi yang tidak Ibu sebutkan tadi. Artinya kamu cari lagi yang lain gitu ya, di buku juga ada. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan tari rakyat. Nah, yang keempat, sebutkan 2 perbedaan tari klasik dengan tari rakyat. Di mana bedanya gitu ya antara tari klasik dengan tari rakyat. Yang kelima, tuliskan 2 keunikan dari tari topeng dari Betawi. Apa sih uniknya tari topeng dari Betawi itu? Ya, tuliskan 2 saja keunikannya. Dijawab dengan benar. Ini soalnya seperti biasa Google Form hanya untuk menjawab pertanyaan. Harapan Ibu, kamu menyimak materi yang Ibu sampaikan agar dapat difahami. Jika masih belum jelas, kamu bisa menghubungi Ibu melalui WhatsApp, nanti akan dijelaskan lebih rinci. Terakhir, untuk kisi-kisi ulangan tengah semester genap nanti, kamu baca dan pahami mulai dari bab 1 sampai bab 2 saja. Meskipun kita sudah belajar sampai bab 3, tapi kamu cukup mengulang di bab 1 dan bab 2. Bab 1 kemarin kita membahas tentang poster, kemudian komik, lalu di bab 2 kita belajar alat musik tradisional gitu ya dan ansambel musik. Nah, sampai di situ aja. Jadi tari tidak termasuk bagian dari PTS, nanti bagiannya di UAS. Jika ada yang belum jelas, kamu bisa buka lagi materi di YouTube yang sudah ditayangkan gitu ya, video pembelajarannya di channel Bu Ajijah. Nah, kamu bisa lihat di channel Ibu materinya, cari yang kelas 8 FG mulai dari pertemuan ke-18 sampai ke pertemuan 25. Jika masih belum jelas juga, kalau masih ada yang nggak ngerti, misalkan seperti istilah-istilah singkatan asing atau istilah-istilah dalam poster, dalam seni musik ensemble, kamu bisa japri dengan menyebutkan nama dan kelas lewat WhatsApp Ibu. Nanti akan dijelaskan lebih detail. Sukses untuk UTS-nya anak-anak Ibu. Jangan lupa hari ini tugasnya dikerjakan sekaligus absen. Jangan bolong-bolong lagi karena kamu sudah semester 2. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kita ketemu lagi di session berikutnya. Oh, untuk waktu UTS, silakan menunggu informasi selanjutnya dari pihak sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.